Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengenang anniversary SMM yang kelima, jadi hari jadinya sudah 5 tahun ini ya. Jadi dulu itu berawal dari tim 139, itu Abah Tato Goapang yang sekarang menjabat jadi ketua beserta teman-teman 139. Itu beliau-beliau ini mengadakan acara untuk ini apa itu gantang bersama tapi khusus 139 yang sudah diceritakan sama Pak Ketua Goapang ya. Kawal di Goapang, setelah itu minggu depannya di Abah Tato di depan kantornya. Itu saya sudah dengar sebetulnya, cuman kan pada saat itu memang lockdown, jadi tidak ada gelaran burung sama sekali. Mungkin bisa dikatakan hampir 2 tahun tidak ada gelaran sama sekali, baik EO maupun komunitas tidak ada sama sekali untuk menggelar gelaran untuk burung. Nah, pada saat itu saya ditelepon sama Goapang sama Pak Tato. Ditelepon, "Bah, ayo main di mana?" gitu. Main di mana? Kita main bareng-bareng gitu loh. Kita sendiri aja, mungkin orang-orang yang istilahnya itu yang kita kenal aja gitu. Akhirnya saya oke, kita main. Tiket berapa? Waktu itu tiket berapa enak ya? 500 emang gitu, 500. Oke. Terus saya telepon juga ke Alek, terus sama pemain-pemain lain yang sudah kita kenal supaya lebih banyak lagi gitu. Kita main pertama itu di Alami waktu itu, kita main. Terus hasilnya itu mungkin kalau nggak salah cuma 6 kelas, kalau nggak salah 6 kelas saja, 6 kelas. Setelah itu akhirnya posisinya kita semacam kayak ini apa itu pingin lagi gitu loh. Jadi tiap minggu akhirnya kita main di Alami. Setelah 2 kali di Alami, yang ketiga akhirnya saya bikin surprise. Saya pertama kali yang bikin surprise. Waktu itu masih gini. Jadi kita main tapi komunitas ini yang namanya SMM ini belum terbentuk struktur untuk kepengurusan gitu. Akhirnya saya bikin event, terus kita ngumpul di Warung Apung Sambikerep. Saya waktu itu ngumpul di Warung Apung Sambikerep, Abah Tato, Goapang beserta rekan-rekan lainnya tim 139 untuk istilahnya itu bikin struktur gitu. Akhirnya kita tentukan bahwa Abah Tato sebagai ketua supaya ada istilahnya itu di sini terbentuk perkumpulan atau komunitas yang sesungguhnya yang sudah terstruktur gitu. Goapang waktu itu kalau nggak salah di divisi juri, sama mungkin Goapang juga banyak waktu itu pegang banyak. Terus saya di pembina waktu itu. Saya di pembina, cuman orang 3, 4, 5 kalau nggak salah itu. Waktu itu 5 termasuk Pak Dewa sama Kondrisi kalau nggak salah. Itu kita tentukan. Terus saya bikin event pertama kali, event kecil-kecilan. Di situ awalnya kita kan kalau ketemuan kan cuman berupa anggaran aja, duit. Akhirnya kita kasih piala, saya kasih piala. Dan terus kita juga waktu itu untuk supaya menarik semua teman-teman, waktu itu mulai rame, semua pada berduyun-duyun ikut main. Waktu itu saya kasih prasmanan, kalau nggak salah prasmanan pertama kali di SMM, dan sudah terbentuk ketuanya Pak Ketua Abah Tato. Untuk Goapang ini menjabat banyak, mulai divisi juri sama banyak lah, saya pembina gitu. Nah, setelah terbentuk itu, terus kita adakan rapat untuk penyusunan pengurus secara supaya tidak
supaya terbentuk semua, jadi ada bendaharanya, ada sekretarisnya, ada sekjennya gitu. Itu waktu itu pertama kali kita rapat itu di, saya masih ingat, di Mas Dodit, di mie kober yang ada di Lakar Santri. Itu Mas Dodit memfasilitasi itu, jadi kita tetap posisinya waktu itu apresiasi lah sama teman-teman semua yang berawal dulu itu. Waktu itu sudah terbentuk, terus setelah terbentuk kita pakai yel apa ya, coba kita cari sama-sama. Akhirnya saya yang mencetuskan untuk ini apa itu di yel-yelnya. Jadi saya telepon Abah Dato waktu itu bilang kita punya yel-yel berjiwa besar dan bermartabat, dan artinya kan sudah dijelaskan sama Ko Abang juga. Jadi kita berjiwa besar itu kalah menang pun kita harus berlegowo. Kalau bermartabat, kita menang pun jangan sampai ada main tanda kutip. Jadi menang dengan real kondisi burung yang ada. Yel-yelnya itu jam 10 malam, saya masih ingat, saya telepon, saya mikir, akhirnya ya itu yel-yelnya berjiwa besar dan bermartabat. Dan ini kenapa sih kita ini responsif pada saat itu, saya pribadi responsif pada saat itu untuk komunitas SMM ini harus segera kita bentuk. Karena apa? Ini mempunyai tujuan yang sangat baik. Dari dulu saya main itu dengan G60, G72 bahkan ada seperti itu. Itu saya rasa kita kurang maksimal, dari penjurian sendiri itu kurang maksimal, dari pemantauan kurang maksimal. Makanya kita kerucutkan jadi mulai 25 sampai 24, dan sudah dijelaskan sama Pak Tato juga, kita tidak semata-mata langsung bisa jadi. Kita hampir 1 minggu itu, tiap minggu itu rapat untuk menentukan posisi sistem itu yang terbaik, mulai dari 1 menit, 1 menit setengah sampai 2 menit ketemunya, mulai dari 15 menit, 12 menit sampai ketemunya 10 menit. Itu tidak istilahnya itu memakan waktu setahunan. Jadi memang kita mempunyai tujuan yang sangat mulia untuk Kicomania. Jadi harapan kami SMM sendiri yang sekarang sistemnya sudah diadopsi sama komunitas maupun EO lain, itu kita mengharapkan untuk tetap dari sistem yang terbaik ini mungkin dipertahankan sama EO maupun komunitas, dan untuk mempunyai tujuan juga, tujuan yang sangat mulia, tidak ada istilahnya main mata atau apa, itu harus tetap diterapkan. Jangan sampai, karena G24 ini meminimais untuk hal-hal seperti itu. Kenapa kita pakai 24? Karena supaya mereka sendiri tidak mudah untuk memainkan di permainan di gelaran burung. Karena apa? Karena kalau dikit kan bisa dilihat siapa yang menang pada saat berjalannya perlombaan itu, kita sudah tahu itu yang akan kandidat akan menang itu. Jadi itulah yang, dan itu meminimais juga untuk juri-juri supaya tetap tidak berani untuk macam-macam. Ya mungkin itu yang perlu saya sampaikan, dan mudah-mudahan kedepannya kita ini SMM ini pinginnya itu semuanya itu menjadi baik, tidak ada sesuatu yang sifatnya itu persaingan atau sesuatu ingin menjatuhkan. Di SMM ini kita menganggap bahwa kita ini hanya sekedar hobi. Kalau hobi ini kita mempunyai tujuan yang baik, insya Allah kita semakin banyak saudara. Dan kalau kita banyak teman atau banyak saudara, secara otomatis rezeki juga akan bertambah. Itu harus yakin dengan itu. Jadi jangan istilahnya
kita ini saling beradu untuk sesuatu. Ini loh aku lebih maju, ini loh, sama-sama hobi, cuman hobi. Jadi kita ayo monggo bareng-bareng semua saudara, semua ini bisa kita rangkul. Kita ini sebagai ikon yang awalnya SMM ini berdiri dan sudah diadopsi sistemnya ke seluruh se-Indonesia, bisa ya dikatakan seperti itu ya. Ibaratnya kita harus juga sebagai yang tertua pasti menghormati mereka yang ingin maju juga, tapi dengan dasar yang baik, jangan sampai menjatuhkan atau istilahnya itu muncul-munculan istilahnya aku yang terbaik. Tidak semua itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Tidak ada orang sempurna ataupun EO maupun komunitas itu sempurna, tidak ada. Semua itu pasti ada plus minusnya ya. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMM berjiwa besar, bermantap Pak.